Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Lulu Rohmania pada pembelajaran tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 3, Kebersamaan dalam Keberagaman, pembelajaran 5. Anak-anak, sebelum dimulai pelajaran, silahkan disiapkan alat tulis dan bukunya, dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya pembelajaran hari ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, kalian pasti masih ingat dengan tari Bungeng Jumpa. Ada formasi berdiri dan juga ada formasi duduk. Tari Bungeng Jumpa merupakan tarian yang berasal dari Aceh. Tari Bungeng Jumpa memiliki arti bunga cempaka. Nah, siapa yang sudah pernah melihat tari Bungeng Jumpa secara langsung di video ataupun di pertunjukan televisi atau menonton secara langsung? Pasti sudah pernah kan? Pada saat kalian melihat video tari Bungeng Jumpa ataupun kalian di sekolah mendapatkan tugas kelompok untuk menampilkan tari Bungeng Jumpa, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus memberi apresiasi. Apresiasi dalam bentuk apresiasi seni pada tiap kelompok yang menampilkan tarian Bungeng Jumpa. Apa sih apresiasi seni itu? Apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai nilai-nilai yang terkandung di dalam karya seni. Ketika ada kelompok lain yang tampil, kamu dapat membuat catatan sebagai bentuk apresiasi dengan tabel dan membuat pertanyaan berikut. Ini misalnya ada 2 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, hal yang harus dilakukan, hal yang perlu ditingkatkan, dan saran. Tetapi kalian bisa memilih satu kelompok saja yang kalian nilai. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya kamu memberi apresiasi seni terhadap kelompok 1. Hal yang sudah dilakukan, kamu bisa menulis gerakan. Hal yang perlu ditingkatkan, itu ekspresinya. Kemudian kalian beri saran, tingkatkan kembali ekspresimu. Bisa juga diberi tambahan kelompok-kelompok lain. Bisa kelompok 2, 3, ataupun hanya memilih satu kelompok saja. Kemudian, tulis apresiasimu atas penampilan dari kelompok tersebut dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa yang kamu ketahui tentang penampilan tari dari kelompok tersebut? Ini bisa ditulis. Tarian Bungeng Jumpa. Bagaimana pendapatmu tentang penampilan mereka? Nah, di sini bisa kalian tulis misalnya penampilan mereka kompak. Ataupun bisa ditulis penampilan kelompok 1 kurang kompak. Nah, seperti itu. Pertanyaan ketiga, menurutmu bagian mana yang menarik dari penampilan kelompok tersebut? Jelaskan. Nah, di sini setiap tarian itu biasanya memiliki bagian-bagian seperti tarian Bungeng Jumpa, ada bagian A, B, C, dan F. Nah, di situ kadang ada yang menarik, bisa dilihat dari kekompakan ataupun gerakannya. Nah, kalau ada pertanyaan bagian mana yang menarik, kalian bisa isi bagian yang berdiri. Jelaskan, karena bagian berdiri kelompok A terlihat sangat kompak, gerakannya bagus, ekspresinya juga bagus. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau sudah mengapresiasi seni, itu nanti bisa kalian presentasikan atau kalian kumpulkan ke guru kalian masing-masing. Itu tadi sebagai contoh saja jika kalian mengapresiasi seni terhadap suatu kelompok yang menampilkan suatu tarian. Biasanya kalau di sekolah itu dibagi per kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kemudian mereka tampil di depan kelas. Yang tidak tampil itu yang bagian menilai. Karena sekarang itu pandemi, maka kalian cukup
belajar tarian Bengung Jumpa dari rumah saja dan dari video-video tari Bengung Jumpa yang lainnya. Nah, sekarang tari Bengung Jumpa itu anak-anak termasuk keberagaman sosial dan budaya yang ada di negara kita, di provinsi kita juga, Provinsi Jawa Timur. Nah, sekarang kamu cari tahu dan kalian tulis tentang keberagaman sosial dan budaya yang ada di provinsi kalian masing-masing. Misalnya, si Joko. Joko itu dari Jawa Timur, tetapi kotanya kota Mojokerto. Nah, kalian cari tahu keberagaman sosial dan budaya di Mojokerto itu seperti apa. Berikut contohnya. Bululuk ambil kota Kediri. Kota Kediri itu ikonnya ini. Ini merupakan ikon atau simbol kota Kediri. Namanya apa ini namanya? Namanya Simpang 5 Kediri. Nah, ya ini tuh bangunan ini tuh terdapat di Simpang 5 di tengah-tengah kota Kediri, dan bangunan ini itu seperti bangunan yang ada di luar negeri, di Inggris kalau tidak salah. Nah, tahu kuning atau tahu takwa pasti kalian pernah mencoba makan atau melihatnya saja ya. Tahu kuning atau tahu takwa ini merupakan olahan tahu khas dari Kediri yang mempunyai tekstur lembut dan kenyal saat dimakan. Bentuk dari tahu takwa kotak segi 4 dan bertubuh ramping. Tahu takwa bisa diolah bersama makanan lain seperti tauge dan kucai. Sekedar diketahui, warna kuning dari tahu takwa merupakan hasil dari penggunaan pewarna alami, yakni kunyit. Jadi tidak berbahaya ya anak-anak. Boleh dikonsumsi karena dari bahan-bahan yang aman dan tradisional. Nah, larung sesaji Gunung Kelut. Larung sesaji merupakan ritual yang diadakan pada setiap bulan Suro. Ritual ini dilakukan di tepian kawah anak Gunung Kelut. Tujuan diadakannya larung sesaji Gunung Kelut ini adalah mensyukuri perlindungan Tuhan pada masyarakat sekitar sekaligus menolak balak. Dalam ritual ini, masyarakat akan membawa sesaji berupa hasil bumi seperti sayur dan buah-buahan. Selain itu juga terdapat tumpeng dengan lauk pauk yang didoakan terlebih dahulu, kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar. Nah, larung sesaji Gunung Kelut ini merupakan tradisi tahunan. Setiap tahun diadakan sebagai ungkapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang diberikan dan supaya menolak balak. Balak itu artinya menolak kejelekan atau musibah. Selanjutnya yaitu ada seni jaranan. Nah, kalian pasti udah tidak asing lagi dengan jaranan. Kalau di sini tuh biasanya ada yang keliling jaran kepang. Nah, ya, kalau di Kabupaten Kediri terdapat beberapa kesenian jaranan, di antaranya jaranan senterewe, jaranan peng, jaranan dor, dan jaranan Jowo. Jaranan Jowo adalah salah satu kesenian yang mengandung unsur magis dalam tariannya. Penari akan mengalami kesurupan dan melakukan aksi berbahaya. Sedangkan jaranan dor, pegon, dan senterewe lebih berfokus pada kegiatan, pada kreativitas dengan iringan musik yang dinamis. Kalau jaranan Jowo itu sampai ada yang bisa makan beling atau makan kaca. Nah, makanya ini tidak boleh dilakukan tanpa pengawasan orang tua dan tanpa keahlian yang khusus. Ya, jangan sekali-kali melakukan kegiatan jaranan sendiri karena ini berbahaya. Nah, anak-anak, itu tadi materi hari ini tentang subtema 3 pembelajaran 5 keberagaman sosial dan apresiasi seni. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.